Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112400006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Di sini ada pengertian dari investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada suatu aset dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan di masa yang akan datang. Dalam dunia bisnis, investasi dilakukan untuk meningkatkan nilai kekayaan perusahaan serta memperoleh pendapatan tambahan. Nah, keuntungan yang diperoleh dari investasi itu dapat berupa pendapatan bunga, pendapatan dividen, maupun keuntungan dari kenaikan nilai investasi atau capital gain. Nah, oleh karena itu, investasi ini menjadi salah satu aktivitas penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada klasifikasi investasi. Secara umum, investasi ini dapat dibedakan jadi dua jenis, yaitu investasi instrumen utang dan investasi instrumen ekuitas. Nah, investasi instrumen utang itu merupakan investasi yang memberikan hak kepada investor untuk menerima kembali pokok investasi beserta bunga sesuai dengan perjanjian. Contohnya adalah obligasi. Nah, sedangkan investasi instrumen ekuitas itu merupakan investasi yang menunjukkan kepemilikan pada suatu perusahaan. Contohnya adalah saham. Nah, perbedaan utama keduanya terletak pada bentuk keuntungan yang diperoleh. Contohnya seperti instrumen utang menghasilkan bunga, sedangkan instrumen ekuitas itu menghasilkan dividen atau kenaikan harga saham. Nah, selanjutnya di sini ada investasi instrumen utang atau held to maturity. Investasi ini dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity merupakan investasi pada instrumen utang yang memiliki pembayaran tetap dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Pada metode ini, perusahaan memiliki niat dan kemampuan untuk mempertahankan investasi sampai masa jatuh temponya. Karena itu, investasi tidak dicatat berdasarkan nilai wajar, tetapi menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Nah, materi ini berkaitan dengan soal yang nanti akan saya bahas, yaitu tentang investasi obligasi. Di sini selanjutnya ada metode suku bunga efektif. Nah, dalam investasi obligasi dengan metode held to maturity, digunakanlah metode suku bunga efektif. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung pendapatan bunga yang sebenarnya diterima perusahaan serta menghitung amortisasi premium atau diskonto obligasi. Pendapatan bunga ini dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat investasi dengan tingkat bunga efektif. Nah, apabila harga perolehan obligasi lebih besar daripada nilai nominalnya, maka terjadi premium obligasi. Begitu juga sebaliknya, jika harga perolehan lebih rendah dari nilai nominal, maka akan terjadi diskonto obligasi. Selanjutnya ada investasi instrumen ekuitas dengan metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Secara umum, pengaruh signifikan terjadi apabila kepemilikan saham berada pada kisaran 20% sampai dengan 50%. Dalam metode ekuitas ini, bagian laba yang diperoleh perusahaan investe akan menambah nilai investasi investor. Sedangkan dividen yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai pengurang nilai investasi. Materi ini berkaitan dengan soal kedua yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama dan soal yang kedua. Ini kita akan menjelaskan soal yang pertama dulu ya. Di sini ada soalnya pada soal pertama itu PT Sejahtera membeli obligasi pada PT Maju Jaya pada tanggal 1 Juli 2023 dengan harga perolehan sebesar 213.920.000.
Nah, nilai obligasi per lembarnya itu sebesar 8.000 lembar. Lalu nilai nominalnya itu 25 lembar. Nah, di sini tugasnya membuat tabel amortisasi premium. Nah, kini kita lihat tabelnya di sini. Yang pertama kita membuat tabel seperti ini. Pada tahun 1 Juli 2023 kita membeli obligasi sebesar 213.920.000. Nah, di sini karena harga perolehannya lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi dibeli dengan premium. Oleh karena itu, selama masa kepemilikan premium tersebut harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, kita langsung mencari tentang yang 10 juta ini 1 Januari 2024 itu dari 8.000 dikali dengan 25.000 maka akan menghasilkan 200 juta. Lalu 200 juta ini kita kalikan dengan 5%, maka akan menghasilkan sebesar 10 juta rupiah. Nah, begitu juga sampai ke bawah sama, karena setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli itu dibayarkan bunganya per tahun. Lalu untuk mencari pendapatan bunga, itu menggunakan perhitungan yang ini, saldo investasi awal 1 Juli 2023 dikali dengan 4%, maka akan menghasilkan 8.556.800 perak. Nah, untuk mencari amortisasi ini, kalian tinggal mengurangi dari 10 juta ini dikurangi dengan 8 juta, yang ini akan menghasilkan 1.443.200 perak. Nah, begitupun selanjutnya sampai ke bawah, maka hasil akhirnya akan menghasilkan 209.414.907 perak. Nah, yang kedua di sini kita akan membuat jurnal pada amortisasinya. Yang pertama itu tanggal 1 Juli 2023 itu adalah pembelian obligasi, yang dimana perusahaan mencatat investasi obligasi seharga-harga perolehan dan mengurangi kas dengan jumlah yang sama. Jadi jurnalnya investasi obligasi pada kas dengan nominal 213.920.000. Nah, untuk yang jurnal kedua ini adalah jurnal akhir tahun 2023. Di mana pada tanggal 31 Desember 2023 ini perusahaan mengakui piutang bunga karena bunga baru akan diterima pada tanggal 1 Januari 2024. Maka piutang bunganya akan dicatat sebesar 10 juta dan pendapatan bunganya akan dicatat 8.556.800 perak. Nah, di sini tuh muncul selisih antara piutang dan pendapatan, maka masuk ke dalam investasi obligasi menjadi 1.445.200 perak. Nah, untuk jurnal 1 Januari 2024 muncul penerimaan bunga, di mana pada saat bunga diterima tanggal 1 Januari 2024 perusahaan ini hanya mencatat penerimaan kas dan menghapus piutang bunga yang sebelumnya telah diakui. Jadi jurnalnya yaitu kas pada piutang bunga dengan nominal 10 juta. Nah, di sini ada 31 Desember 2024 itu akumulasi amortisasi yang 2 periode. Nah, pada laporan ini piutang bunga nah ini tuh sama aja kayak yang kedua ini, jadi cuman diakumulasikan menjadi 2 periode. Jadi jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga dan juga investasi. Piutang bunganya 10 juta, pendapatan bunganya 8.439.035 perak, dan ini selisihnya. Nah, untuk periode 31 Desember 2024
Pada laporan posisi keuangannya, piutang bunga disajikan sebagai aset lancar yaitu sebesar 10 juta. Sedangkan investasi obligasi disajikan sebagai aset tidak lancar yang ini sebesar biaya perolehan yang diamortisasi yaitu 2.941 juta 2.914.407. Nah, dari sini ini adalah hasil biaya perolehan yang diamortisasi. Maka lanjut ke soal yang kedua. Pada soal kedua ini PT Nusantara dan PT Nusantara membeli 150.000 lembar saham biasa pada PT Prima dengan membayar kas sebesar 300 juta. Karena kepemilikannya ini lebih dari 20%, perusahaan dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap PT Prima. Oleh karena itu, investasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Di sini ada data PT Prima yang dimana laba bersihnya pada tahun 2023 itu 400 juta dan dividen tunainya 150 juta. Dan untuk tahun 2024 laba bersihnya 600 juta dan dividen tunainya 250 juta. Nah, dalam metode ekuitas ini terdapat dua aturan utama, yaitu jika perusahaan investor memperoleh laba, maka investor mengakui bagian laba tersebut sebagai pendapatan dan menambah nilai investasi. Yang kedua, jika investor membagikan dividen, maka tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi sebagai pengurang nilai investasi. Pada tanggal 2 Januari 2025, PT Nusantara menjual sebagian investasinya sebesar 90.000 lembar saham dengan harga 2.500 per lembar. Setelah penjualan, kepemilikan turun menjadi 12%, tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Nah, di sini ada tugasnya. Yang pertama itu buat jurnal pada tahun 2023 dan 2024. Di sini ada jurnalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2023 itu pembelian investasi, di mana perusahaan mencatat investasi sebesar 300 juta dan mengurangi kas dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 300 juta. Jadi perusahaan ini membeli saham untuk invest kepada PT Prima dengan nominal 300 juta, maka mengurangi dengan kas 300 juta. Nah, untuk pengakuan laba investasinya, jurnalnya adalah investasi saham PT Prima pada pendapatan PT Prima dengan nominal 120 juta. Nah, 120 juta ini dari 30% yang ini dikalikan dengan 400 juta, maka akan menghasilkan pendapatan sebesar 120 juta. Nilai ini diakui sebagai pendapatan untuk menambah saldo investasi. Selanjutnya ada penerimaan dividen pada bulan Mei 2024. Nah, pada tahun 2024 ini PT Prima membagikan sebesar dividen 250 juta, maka kita harus menghitung nilai dari penerimaannya yang 30% dikali dengan 250 juta, maka menghasilkan 75 juta. Nah, dalam metode ekuitas, dividen ini bukan pendapatan, melainkan pengembalian investasi sehingga dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Jadi jurnalnya kas pada investasi saham PT Prima sebesar 75 juta. Ya, 75 juta. Nah, di sini ada pengakuan laba 31 Desember 2024.
Nah, untuk mencarinya yaitu yang 2024 30% dikali dengan 60 juta maka akan menghasilkan 100 juta 80 1 juta 8 ya pokoknya segini hasilnya 180 juta. Nah, jadi jurnalnya investasi saham PT Prima ada pendapatan dari PT Prima sebesar 180 juta. Nah, untuk soal kedua itu penyajian laporan keuangan. Untuk tahun 2023 itu saldo investasi akhir tahun 2023 ini dihitung sebagai investasi awal ditambah dengan bagian laba yang 300 juta ditambah dengan 120 juta maka menghasilkan 420 juta. Nah, untuk di tahun 2024 itu dari 420 juta dikurangi dengan 75 juta ditambah dengan 180 juta maka hasilnya 525 juta. Nah, untuk jurnal penjualan tahun 2025-nya harga jual 90.000 dikali dengan 2.500 maka akan menghasilkan 225 juta. Nah, nilai tercatat yang dijualnya yaitu 90.000 dibagi dengan 150 juta dikali dengan 525 juta maka akan menghasilkan 315 juta. Nah, kerugian penjualan 315 juta ini dikurangi dengan harga jual yang 225 juta ini maka akan menghasilkan 90 juta. Nah, untuk jurnalnya itu kas kerugian penjualan investasi pada investasi saham PT Prima. Sebesar kasnya 225 juta, kerugiannya sebesar 90 juta. Nah, investasi saham di PT Primanya itu sebesar 315 juta. Nah, dari kedua soal ini tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi instrumen utang ini dengan metode dimiliki hingga jatuh tempo menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif, sedangkan instrumen ekuitas dengan metode ekuitas mengharuskan investor mengakui bagian laba investasi sebagai pendapatan dan mengurangi investasi ketika menerima dividen. Di sini ada kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa investasi instrumen utang dan instrumen ekuitas memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Investasi instrumen utang dengan metode held to maturity menggunakan biaya perolehan, diamortisasi, dan metode suku bunga efektif untuk menghitung pendapatan bunga. Sedangkan investasi instrumen ekuitas dengan metode ekuitas mengakui bagian laba investasi sebagai penambahan investasi dan dividen sebagai pengurang investasi. Nah, pemahaman ini terhadap kedua metode ini penting karena akan mempengaruhi pencatatan, pengukuran, dan penyajian investasi dalam laporan keuangan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan salah dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.